Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada pengikutnya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita pengikut yang setia, yang sabar, yang tegar, yang istiqamah, sampailah kelak kita bertemu dengan beliau di telaganya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum saya berpanjang lebar, tentu saya berbicara pada kesempatan ini tidak ada sedikit pun keinginan untuk menggurui bapak dan ibu semuanya. Walaupun pada dasarnya ketika saya diperintahkan untuk memberikan nasihat nikah ini bukan perkara yang ringan, perkara yang berat, karena pernikahan bukan adalah perkara yang ringan. Mengingat saya juga menikah belum terlalu lama, tentu perjalanan belum panjang, hiruk pikuk belum kita temuin itu semuanya. Mungkin yang lebih layak yang berbicara pada kesempatan ini mungkin datuk-datuk kita kan, mungkin punya pengalaman yang lebih daripada ini. Tetapi dengan mengingat kedua mempelai ini juga pernah menjadi murid saya, saudara Alam dulu waktu masih SD, begitu juga via Elpira. Anggaplah saja saya menasihati murid-murid saya. Tapi hadirin dan hadirin yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang singkat kesempatan ini menjelang waktu zuhur, tentu saya tidak akan berbicara panjang lebar. Yang pertama untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa nikah itu adalah ibadah. Nikah bukan adat istiadat. Nikah ini bukan karena ikut-ikutan. Sudah punya pekerjaan, sudah mungkin umur sudah mencapai menikah. Tidak. Tapi nikah adalah ibadah. Ibadah yang amat panjang, mengalahkan ibadah-ibadah yang lain, mengalahkan ibadah solat, puasa dan seterusnya. Dan ibadah nikah dimulai kapan? Dimulai ketika ingin mempersunting seorang wanita, sampailah disahkan ketika akad nikah. Sampai kapan? Kita berharap sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalaulah ada orang yang berkata, aku berharap aku menikah tidak memisahkan kecuali kematian, saya kira kata ini kurang cocok atau kurang pas. Kalaulah dipisahkan dengan kematian, berarti menunjukkan akan memunculkan suatu saat akan perpisahan yang sebenarnya. Tidak tahu apakah satu di surga atau satu di neraka. Tetapi tentu kita berharap setiap pasangan menikah bertemu di akad nikah, kelak juga bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam mengarungi rumah tangga ini bukan perkara yang mudah. Kalaulah kita perlu ibaratkan kapal yang menerjang, yang ingin menuju suatu tempat yang melewati lautan, maka itu perlu komposisi, perlu perbekalan, perlu support dan yang seterusnya. Maka nahkodanya harus siap, maka yang berada di dalamnya pun ikut mensupport. Kalau tidak bisa tenggelam di lautan tersebut. Taib hadirin dan hadirin yang semuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pernikahan, perlulah kerjasama antara suami dan istri. Bagaimana langkahan tersebut yang kita berharap menggandeng untuk menuju tempat yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita yakini semuanya, kita akan meninggal, kita akan dipisahkan di dunia ini dan akan bertemu ketika sama seiman, dan kita akan bersama kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini sedikit saya ingin menyampaikan sekelumit nasihat, terutama untuk mempelai laki-laki, untuk mempelai wanita, dan juga untuk kita sebagai kedua orang tua. Yang pertama, untuk nasihat untuk mempelai laki-laki. Untuk nasihat secara umum dulu, untuk kedua mempelai. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin nasihat ini terdengar ringan, terdengar biasa. Ketahuilah nasihat ini Allah sampaikan kepada Nabi dan Rasul. Allah sampaikan seluruh manusia. Sampai nasihat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk senantiasa dibaca ketika khutbah nikah, ketika khutbah Jumat, ketika ingin mengasihi pengajian. Ini menunjukkan wasiat yang besar. Kenapa? Sebagaimana kita telah sampaikan, tidak ada ceritanya pernikahan tersebut mulus. Tidak ada ceritanya pernikahan tersebut adalah terus dan senantiasa bahagia, senyum terus. Akan ada ditemukan istri yang cemberut, akan ditemukan suami yang mengkerut, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap problem, permasalahan di dalam rumah tangga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah terus berusaha untuk belajar. Sebagaimana kita ketahui tadi, menikah adalah ibadah seumur hidup. Tidakkah sholat? Kita sholat butuh waktu kurang lebih 5 menit. Tetapi untuk belajar sholat bukan waktu yang singkat. Perlu kita belajar rukunnya, perlu kita belajar syaratnya, perlu kita belajar bagaimana untuk sholat khusyuk, perlu kita belajar apa-apa saja sunnahnya. Semua kita perlu belajar. Sekarang pernikahan, yang ibadah tersebut dimulai startnya ketika akad nikah. Dan kita berharap endingnya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yang mengingatkan kepada kita semuanya, mempelajari dan melakukan kewajiban masing-masing. Sibukkan. Seorang suami melakukan kewajibannya, seorang istri melakukan kewajibannya. Maka belajar dan terus belajar, dan ketahui itu semua adalah jalan kebaikan bagi siapa yang menempuhnya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah fahamkan masalah ad-din. Selanjutnya, yang keempat yang perlu saya sampaikan secara umum untuk kedua mempelai, jangan bebani lagi kedua orang tua kita. Saudara Alam, Saudara Fia, Anda telah dilahirkan seorang ayah dan ibu. Anda telah diasuh seorang ayah dan ibu. Janganlah permasalahan-permasalahan yang telah kita lalui, kita kembalikan lagi kepada ayah dan ibu. Telah capek orang tua kita mengandung, telah capek orang tua kita menyusui, telah capek peras keringat orang tua kita untuk memberikan jajan nafkah sampai mempunyai pendidikan, sampai mempunyai pekerjaan. Sehingga jikalau mempunyai problem rumah tangga, masih kita repotkan kedua orang tua kita. Maka ini diantara pesan yang perlu selalu senantiasa kita ingat. Kita telah dewasa, telah memutuskan untuk akad nikah, maka siap untuk menjadi seorang ayah, maka siap untuk menjadi seorang suami. Bimbinglah istrimu sebagaimana kamu telah berhasil untuk menjaga hafalan, jagalah istrimu. Karena istrimu adalah anak yang telah dilahirkan seorang ibu. Istrimu adalah wanita yang tercipta dari tulang rusuk. Istrimu adalah wanita yang perlu senantiasa untuk dipandu, untuk ditunjukkan, untuk dibimbing, untuk selalu senantiasa dipimpin untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pernikahan hanya sekedar untuk mengikuti tren, untuk mengikuti gaya-gayaan, untuk apa kita menikah? Tetapi motivasi orang beriman menikah berharap mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nasihat yang perlu saya sampaikan untuk mempelai laki-laki. Yang pertama, hendaklah seorang suami membimbing istri, mengandung istrinya hingga ke surga. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan. Saat tadi telah dilaksanakan akad nikah. Tak saat itu saya diwakilkan dari seorang wali untuk mengatakan saya nikahkan putri saya. Dan saat itu Anda mengatakan saya terima, maka saat itu beban yang seharusnya dipikul seorang wali, dipikul seorang Anda. Ingatkah Allah Subhanahu wa taala ayat yang telah Anda hafal? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah keluargamu dari api neraka. Selanjutnya mengingatkan juga, jangan sampai engkau lalaikan dengan istrimu. Jangan satu saat engkau telah mempunyai anak, kau lalai dengan anakmu.
Kau lupakan orang tuamu, kau lupakan saudaramu, kau lupakan semuanya seolah-olah kau hidup tanpa orang tua. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah kau melalaikan engkau dari ingat kepada Allah. Anakmu, hartamu dari ingat kepada Allah. Anak, istri, semua adalah titipan. Tetapi kita berusaha untuk memotivasi untuk bersama-sama untuk menuju surga Allah, bukan untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat singkat kepada mempelai laki-laki. Terkhusus untuk mempelai wanita, saya sampaikan, taatlah kepada suamimu. Tak kala Anda siap untuk menikah, maka siap untuk taat kepada suami. Taatlah suamimu ketika menyuruh dalam kebaikan. Teruslah bersabar, karena tidak ada satupun perjalanan pernikahan kecuali akan ditemukan lika-liku. Selanjutnya, jadilah istri seutuhnya, dan kelak jadilah ibu seutuhnya. Tidakkah Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi khairin ma yaknizul mar'u. Maukah kutunjukkan kalian, kata Nabi, ada perbekalan yang paling baik, yang paling indah. Apa perbekalan tersebut? Ada yang tahu? Perbekalan tersebut Nabi mengatakan, al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Wanita salihah. Maka saudari Fia Elpira, jadilah wanita salihah. Itulah sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya perhiasan bagi seorang laki-laki. Timbul pertanyaan, bagaimana untuk menjadi wanita salihah? Nabi menyebutkan dalam hadisnya. Yang pertama kata Nabi SAW, idza nadhara ilaiha sarratuhu. Pertama ciri wanita salihah, ketika dilihat itu menenangkan. Menenangkan. Mungkin secara umum berdandanlah di rumah. Ini terkadang wanita berdandan itu di luar, di rumah tak berdandan. Tetapi ketahuilah saudari Fia Elpira, wajah mungkin bisa keriput, mungkin cantik bisa memudar, tetapi ada satu yang tak akan pernah bisa memudar, akhlak. Itu akan menjadi indah, akan menjadi perhiasan tak kala suami istri menikah. Maka ini perlu diperbaiki, dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW jika ingin menjadi wanita salihah. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wa idza amaraha ata'athu. Kalau kau disuruh suamimu taat, selama diperintahkan kebaikan. Andaikan suamimu menyuruh solat, solatlah. Tak kala suamimu nyuruh membaca Al-Quran, bacalah. Karena perintah seorang suami yang mubah saja bisa wajib, bagaimana perkara tersebut wajib. Jangan Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan Anda tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Anda mulai untuk meninggalkan perintah Allah, lalai dengan perbuatan tersebut, tak saat itu Anda akan mulai untuk menghancurkan rumah tangga Anda sendiri. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Selanjutnya, ketika suamimu pergi, suamimu tidak ada, jaga dirimu. Jangan kau terima tamu kecuali atas izinnya. Selanjutnya, jaga hartanya. Inilah yang disampaikan Nabi SAW, 3 ciri wanita, yaitu wanita salihah. Timbul pertanyaan, apa yang harus saya dapatkan? Apa yang kami dapatkan ketika kami melakukan tersebut? Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semuanya, ketika seorang wanita salat 5 waktu, ketika seorang wanita tersebut berpuasa bulan Ramadan, ketika seorang wanita tersebut menjaga kemaluannya, menjaga keperawanannya, dan seterusnya. Selanjutnya taat kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, dia akan masuk surga di pintu mana saja dia inginkan. Ini menunjukkan amalan yang biasa bagi wanita. Kalaulah Nabi mengatakan sholat 5 waktu, mungkin wanita tidak mampu sholat malam karena sibuknya melayan suami, untuk mengurusin anak, jaga sholat 5 waktu. Kalaulah seorang wanita tidak mampu untuk berpuasa berpuasa Syawal, berpuasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa yang lain-lainnya, jaga puasa Ramadan. Taatlah kepada suami antuna, suami kalian. Selanjutnya adalah jaga kemaluan. Nabi katakan, masuk surga kalian di pintu mana saja kalian inginkan. Ini menunjukkan pahala yang besar bagi seorang wanita. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan untuk penutup, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sebagai orang tua yang telah ikhlas, yang telah ridho, yang telah menyepakati pernikahan ini terjadi,
baik dari laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, doakan ananda, alam dan adinda via elpira. Doakan. Kenapa perlu orang tua mendoakan? Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'watil mustajabatun." Ada 3 kata Nabi SAW, doa yang diijabah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, da'watul walidain ala waladih. Doa kedua orang tua kepada anaknya. Jangan pelit untuk mendoakan kebaikan. Mungkin anak kita pernah salah, mungkin anak kita pernah keliru. Jangan pernah coba-coba untuk mendoakan keburukan. Dan itu ketika diucapkan, itu bisa menyebab Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan. Doakan kebaikan, iringilah perjalanan pernikahan tersebut sehingga melangkah hingga menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, poin yang perlu saya sampaikan untuk kedua orang tua. Arahkan anak kita di atas kebaikan. Arahkan. Mungkin mereka belum mengetahui bagaimana begini dan begitu untuk menguruslah. Arahkan, ajarkan mereka. Tentu ketika setelah kita mendoakan, kita mengajarkan, ada poin yang penting juga. Jangan terlalu banyak ikut campur di dalam rumah tangga anak kita. Jangan kita katakan anak kita tidak tahu mengetahui. Jangan kita katakan anak kita mereka tidak mampu untuk mengarungi rumah tangga. Jangan kita katakan seorang laki-laki tidak mampu menjadi suami, seorang istri tidak mampu untuk menjadi ibu. Ajarkan, bimbingkan, tapi jangan terlalu banyak ikut campur. Kenapa? Tidak sedikit peringai perpecahan rumah tangga disebabkan ikut campur orang tua. Orang tua laki-laki maupun orang tua wanita. Maka yang perlu kita perhatikan, terus bimbing, terus doakan. Kita mempunyai yang disampaikan Nabi adalah doa adalah luar biasa. Mungkin ada kekeliruan, apalagi kita berpihak kepada anak kita. Seorang anak laki-laki mungkin berpihak kepada ini, perempuan begitu juga. Terus jadilah poros yang tengah, doakan, jangan terlalu ikut campur. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mohon maaf saya sampaikan agak terlalu cepat. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mohon maaf saya sampaikan agak terlalu cepat. Kita semuanya terkhusus kepada beliau ketika kita dipertemukan di akad nikah dengan pasangan kita, juga Allah Subhanahu wa taala telah temukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.